Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kita mulai materi, seperti biasa kita awali dengan berdoa dulu ya. Tawasul kepada Nabi Muhammad, para guru, dan para masyayikh. Liridho illah wali syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul fatihah. Anak-anak, di bab pertama ini yakni tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, ada beberapa subbabnya yakni satu, kondisi masyarakat Makkah atau masyarakat Arab pra-Islam. Ya, dari subbab ini ada beberapa bagian yang akan kita kupas ya. Jadi terkait dengan peradaban bangsa Arab, kemudian agama dan kepercayaan bangsa Arabnya bagaimana, terus kemudian keadaan sosial dan budayanya, terus kemudian kondisi politiknya bagaimana ya. Kondisi masyarakat Arab pra-Islam yang akan kita bahas pertama yakni terkait dengan peradaban bangsa Arab ya. Jadi bagaimana peradaban saat itu? Apa sudah maju atau belum ya? Kalau melihat dari segi pemikiran, mereka sudah memiliki pemikiran yang maju. Kita bisa lihat dari bagaimana mereka atau kondisi sosialnya, budayanya ya. Ternyata mereka sudah ahli syair. Kemudian dari sisi ekonominya bagaimana? Oh, ternyata mereka juga ada yang berdagang, ada yang beternak, dan lain sebagainya. Berarti kan sudah maju. Strata sosial ini ditentukan oleh letak geografis. Ya, jadi mereka yang tinggal di perkotaan ya, biasanya ini untuk kehidupan sosialnya ditentukan oleh pintar tidaknya dia dalam berdagang. Kemudian mereka yang tinggal di daerah pedalaman atau suku Badui lah. Ini mereka biasanya menentukan mata pencahariannya ini dari apa? Bukan berdagang ya, dari beternak ya, dan juga dari cocok tanam. Jadi mereka-mereka yang tinggal di daerah subur ya, banyak oasenya ya. Nah, ini mereka akan melakukan cocok tanam untuk mendapatkan menyambung hidupnya. Kemudian perdagangan juga sudah maju saat itu ya. Jadi sudah menjalin kerjasama dengan negara-negara lain atau wilayah lain di luar kota Makkah. Nah, untuk di Makkah sendiri juga sudah maju karena di sana ada yang namanya pasar ukas ya. Ini selalu dikunjungi, apalagi waktu musim haji ya. Ini selalu ramai. Namun dari sisi sosial politiknya ya, dari sisi kondisi politiknya bangsa Arab ini tidak begitu bagus karena mereka tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan. Hanya dipimpin oleh seorang pemimpin saja atau biasanya disebut dengan amir atau syekh ya. Nah, makanya dulu sering terjadi peperangan antara satu suku dengan suku yang lain karena tadi tidak ada pemerintahan yang menaunginya ya, sehingga hukumnya ya sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian untuk ilmu atau keilmuannya ini sebenarnya juga sudah maju ya, bukan sebenarnya tapi memang sudah maju. Kita lihat dari mereka sudah mengetahui atau memahami ilmu, mereka sudah mampu memahami ilmu astronomi lah. Ini mereka dapat dari orang-orang Babilonia. Selain itu juga mereka mempelajari ilmu meteorologi ya, yang mana ilmu ini untuk mengetahui iklim. Terus kemudian mereka juga ternyata suka akan ilmu tenun ya. Nah, ini ilmu tenun ini mereka dapat dari orang-orang Kaldam. Yang kedua terkait dengan agama ya. Bagaimana agama dan kepercayaan bangsa Arab saat itu sebelum Islam ya. Pada dasarnya mereka adalah penganut agama Tauhid, yang mana agama ini yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun ajaran ini lama-lama menjadi pudar dan mereka aneh ya, jadi
ada yang beragama berhala ya. Jadi mereka menyembahnya berhala. Kemudian ada yang menyembah bintang, matahari, ya planet-planet lah. Terus kemudian mereka juga percaya dengan tahayul. Ada juga yang menyembah malaikat ya, karena menganggap malaikat ini adalah anak perempuan Tuhan ya. Jadi malaikat ini bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kemudian yang ketiga terkait dengan sosial budaya bangsa Arab ya. Jadi masyarakat Arab pra-Islam ini sudah memiliki kebudayaan yang maju ya. Dilihat dari bidang bahasa ya dan seni bahasanya. Karena mereka terkenal dengan ahli syair ya. Terus kemudian juga mereka pandai berpidato. Jadi orang-orang yang pintar dalam syair maupun dalam pidato, mereka mendapatkan tempat yang atau derajat yang tinggi. Terus tiap tahun atau tiap pertemuan ya, pasar ini dijadikan untuk ajang berlomba syair. Nah, ini kan bukti kalau mereka memiliki peradaban kebudayaan yang tinggi. Beda dengan pasar-pasar yang di kampung ya, seperti kita pasar-pasar ya hanya untuk transaksi jual beli saja. Tapi di sana tidak ya. Itu menandakan bahwasanya pendidikan ilmu bahasanya ya ini sudah tinggi sampai pasar pun dijadikan tempat untuk beradu syair ya. Terus kemudian juga memiliki tempat khusus ya. Selain tadi ada majelis yang namanya Nadwah ya. Nah, ini milik orang Quraisy, ada nama Nadi Quraisy ya dan Darun Nadwah. Kemudian yang keempat yakni terkait dengan kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Dari segi teritorial ya, mereka dibagi menjadi dua bagian. Ada yang penduduk kota atau disebut dengan Al-Hadoroh dan penduduk desa. Ya, penduduk desa atau suku pedalaman ya. Terus kemudian secara politik ya, bangsa Arab ini dipengaruhi oleh 3 kerajaan besar ya, yaitu kerajaan Persia. Kemudian dari segi politik, jadi masyarakat Arab pra-Islam ini telah dipengaruhi 3 kerajaan besar ya. Jadi seperti kerajaan Persia, kemudian Kekaisaran Bizantium, dan ada juga dinasti Himyar. Selain itu, ternyata di sana juga telah ada beberapa kerajaan ya. Kita pernah dengarkan istilah Ratu Saba lah, itu memang pernah ada ya waktu dulu. Kemudian ada kerajaan Ma'in, kerajaan Kinda, kemudian kerajaan Hiro, ada kerajaan Ghosan, dan ada juga Hijaz ya. Kemudian poin B dari subbabnya bab pertama yakni tentang peristiwa-peristiwa penting sebelum kenabian. Yang pertama yakni putra yang dikorbankan ya. Ini siapa? Anak-anak pernah dengar ya tentunya. Ada pengorbanan anak ya. Maksudnya seorang anak yang hendak dikorbankan oleh orang tuanya ya. Ini cerita siapa? Cerita Nabi Ibrahim ya, yang akan mengorbankan putranya yakni Nabi Ismail. Lah, ternyata ini juga dihadapi oleh ayahnya Nabi Muhammad yakni Abdullah ya. Jadi karena Abdullah ayahnya Nabi Muhammad ya, Abdullah ini mau dikorbankan oleh ayahnya yakni Abdul Muthalib. Beliau dulu pernah bernadar ya, jadi bila saya memiliki 10 anak laki-laki, maka salah satu di antaranya akan saya korbankan. Dan ternyata ini jatuh pada Abdullah. Nah, seketika juga Abdul Muthalib hendak melaksanakan nadarnya. Namun hal ini dicegah oleh masyarakat atau orang-orang di sekelilingnya karena khawatir akan menjadi kebiasaan ataupun tradisi yang bisa ditiru oleh yang lainnya. Akhirnya dengan kesepakatan
orang banyak ya, jadi banyak sekali yang mendukung, maksudnya jangan dikorbankan ini dengan akhirnya mereka memberikan usul untuk digantikan dengan undian anak panah ya. Jadi yang muncul bila namanya Abdullah ya, maka itu yang dikorbankan. Pertama ya, itu antara satu nama Abdullah dengan 10 ekor unta. Kemudian ya, kok masih muncul nama Abdullah terus ya, akhirnya sampai 100 ya. Nah, itu baru kemudian yang muncul untanya bukan Abdullah ya. Kemudian akhirnya Abdullah tidak jadi dikorbankan. Ternyata tidak hanya peristiwa ini saja ya. Mulai dari kecil ya, Abdullah ini tampak sudah ada tanda di keningnya ya. Jadi bersinar. Makanya beda dengan yang lainnya. Dan ternyata setelah menikah dengan Nabi Muhammad, menikah dengan siapa? Aminah. Kemudian saat Bunda Aminah ini hamil, Nabi Muhammad lah pancaran sinar yang ada di kening ini pindah ke perut Ibu Aminah. Terus kemudian yang kedua cerita tentang atau kisah tentang pasukan gajah ya. Yang ada di surat Al-Fil ya. Ada seorang gubernur dari Yaman ya, namanya Abraha Al-Habsyi. Ini iri kenapa orang-orang selalu datang ke Makkah ya. Nah, akhirnya dia ingin membuat tandingan Ka'bah ya. Dan ternyata kabar ini didengar oleh orang Arab ya, sehingga rumah ibadah ya yang dijadikan tandingannya ini dilempari kotoran. Ternyata diketahui oleh Abraha, akhirnya dia marah. Bentuk kemarahan daripada siapa? Gubernur Yaman ini, kemudian dia menyusun kekuatan besar ya, sampai berjumlah 60.000 personil ya, yang dipimpin oleh dia sendiri. Dengan mengendarai atau menunggangi gajah ya saat itu menuju ke Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi alhamdulillah kekuasaan Allah ya, jadi Ka'bah ini dijaga sama Allah. Nah, waktu itu pasukan gajah ini dilempari batu dari neraka ya, yang dibawa oleh burung ababil ya, sampai akhirnya kalang kabut. Ternyata tidak hanya di situ saja ya. Jadi sebelum Nabi lahir sudah ada beberapa peristiwa-peristiwa yang sangat menghebohkan. Kemudian saat beliau sudah ada ya, jadi mulai beliau lahir sendiri ya, ada peristiwa pasukan gajah ya. Kemudian waktu beliau masih kecil ya, ini dadanya sudah dibelah oleh para malaikat ya, untuk diambil kotorannya. Makanya beliau adalah orang yang sempurna ya, tidak seperti kita. Kemudian dari segi kecerdasan Nabi Muhammad ya, subhanallah ya, walaupun beliau umi ya, umi ini kan tidak bisa baca tulis ya, tetapi beliau punya kecerdasan yang sangat luar biasa ya, sehingga pada suatu saat ya, ini ada peristiwa peristiwa eyel-eyelan ya kalau bahasa kita ya. Itu semuanya orang ingin sekali meletakkan batu Hajar Aswad di tempatnya. Tapi ternyata setelah Nabi Muhammad datang di sana, alhamdulillah ya, perselisihan ini bisa diselesaikan, dan mereka semuanya para tokoh, para pembesar dari masing-masing suku, mereka semuanya merasakan sama ya, sama-sama ikut berpartisipasi dalam memasangkan kembali batu Hajar Aswad. Alhamdulillahirabbil alamin ya, untuk pertemuan ini cukup. Saya mohon maaf bila ada salah dan khilaf ya. Semoga
apa yang telah kita pelajari bersama bermanfaat bagi kita semua. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangka, semangat karena Allah.